Katanya dia ini pakar hukum tata negara, tapi omongannya tolol-tololin orang. Begitu dibalas, ya, justru pihak dialah yang lebih tolol. Apa yang terjadi? Dia marah. Dia marah dan membuktikan, ya, apa yang disebutkan lawan bicaranya itu benar adanya. Kalau Anda bicara tentang penelitian, Anda bicara tentang subject to. Subject to apa? Subject to Dian Sandi, subject to Johan Dani, subject to Sigit Sunarta, dan dokumen yang pernah beredar. Bukan dokumen yang tidak beredar. Oke, objek Kalau dokumen penelitiannya yang belum lengkap. beredar, Itu itu kan tolol gitu. objek penelitiannya Kalau lengkap saya kok, sih Bang. ngerasa jauh lebih tolol kalau kita percaya hasil penelitian yang tidak juga melalui autentifikasi, tidak melalui klarifikasi dan lain sebagainya. Karena jauh dari awal sudah mengambil kesimpulan dan disampaikan ke publik palsu, yang menurut saya memang secara penelitiannya diragukan ketika dia mengambil alat uji Orang yang nggak paham kan penelitian, begitu ya. orang nggak paham Nah ini yang penelitian. menurut saya Itu ngomong begini. Ya terserah Bang Refli kan sebagai pengacaranya ya. Oke. Jadi sah-sah aja juga. Anda sebagai apa? Kalau saya sebagai organisasi yang memang ketua Dewan Pembina Pak Jokowi kan Ya. gitu. Saya membela Pak Lalu Jokowi. background Anda apa? Kan begitu loh. Untuk Nggak, mengatakan kita bahwa ini ke topik bisa- aja. Bukan, Nah, silakan. karena orang awam Ini nggak kredibel tahu soalnya. bahwa You are orang not credible. dari asal uploadan itu nggak jelas. Harusnya memang Pak ijazah Bro, Pak Jokowi dilakukan komparasi dan bro, sebagainya, oke, bro, itu pembanding, kan eksplanatif. begitu ya. Itu Nah itu yang menurut deskriptif. saya Ini itu yang jadi akhirnya adalah sesat gitu. eksploitatif. Nah ini Eksploitatif. sesat. Tapi Itu kan, jadi Pak Mardiansa Semar ini mengatakan justru yang percaya terhadap penelitiannya si Roy Suryo itu, itulah yang lebih tolol katanya. Nah, Refli Harun itu senyum tapi dalam hatinya udah panas. Kelihatan kan? Kelihatan begitu dibilang lebih tolol, ya. Dia panas, dia nyahut terus. Sampai-sampai dia bilang, Anda itu siapa, ya kan? Anda itu nggak kredibel, ya. Lulusan mana, ya? Kebiasaan Anda apa? Pokoknya semualah dipertanyakan si Mardiansa ini untuk direndahkan oleh si Refli Harun ini. Jadi jelas ya, ketika Refli Harun bilang, ya, yang mempertanyakan penelitian Roy Suryo itu adalah orang tolol, Pak Mardiansa Semar bilang, justru yang percaya penelitian itulah lebih tolol. Dia langsung tancap gas, dia langsung panas, ya kan? Seorang ahli hukum, tata negara, kalau dia memang berpendidikan, berilmu tinggi, dia pasti bisa merespon perkataan dari Pak Mardiansa Semar ini dengan lebih berwibawa, tidak dengan gaya-gaya seperti itu yang nyahut-nyahut aja ya kan, ganas bagaikan ya kliennya lah Roy Suryo yang selalu motong-motong lawan bicaranya. Yang pengaduan awal yang dilakukan oleh TPUA itu kan belum selesai, yang mana seperti dijelaskan oleh rekan-rekan di sini, ya, yang dijelaskan oleh rekan-rekan di sini bahwa ada aturan karena belum selesai di sana, maka pengaduan itu harus diproses. Faktanya apa? Bahwa pengaduan kita itu dari awal diproses, buktinya ada gelar perkara di Mabes Polri, kemudian ada pemeriksaan laboratorium. Nah, karena pada waktu dasarnya pemeriksaan waktu itu laboratorium itu dikatakan apa istilahnya sah, maka diadakan penghentian penyidikan waktu itu, penyelidikan, bukan penghentian, penyelidikan. Kami keberatan karena sesuai ketentuan yang berlaku yang mana? Itu kan pengaduan atau dumas. Laporannya ijazah Bapak Jokowi palsu. Makanya dilakukan pemeriksaan, ya. Dan sudah diperiksa. Dia bilang faktanya sudah dikatakan sah. Dia bilang sah. Kalau pihak kepolisian mengatakan identik, ya. Katanya identik. Nah, ketika pemeriksaan itu mengatakan identik, berarti pengaduan itu selesai. Kasus ditutup. Ini kan bukan laporan. Ini pengaduan. Artinya mereka mengadukan tapi tidak ada bukti. Nah, coba periksa. Ijazah Bapak Jokowi itu palsu tuh katanya. Diperiksalah sama Polda, ya kan? Sama Barreskrim dan dinyatakan identik. Kasus ditutup. Terus mereka keberatan. Dasar keberatannya apa gitu loh. Nah, kita dengarkan lagi dulu penyampaian si pengacara Al-Katir ini. Bahkan ada pelanggaran Perkap. Tapi yang menarik, kenapa kami mengajukan ke Irwasum dan sebagainya? Karena 3 orang ini, RRT ini pada waktu ke Jogja bersama TPUA sebagai saksi. Yang mana di Undang-Undang Nomor 31 2014, Undang-Undang PSK, Perlindungan Saksi dan Korban, jika ada pengaduan atau laporan lebih dulu, itu harus diselesaikan sampai tuntas, sampai inkrah, baru dilaporkan. Nah, jadi kalau Polda, dalam ini penyidik tetap melanjutkan ini, jelas penyidik ada melanggar undang-undang.
Aduh. Kenapa? Karena Kalau itu harus penyidik dihentikan. masih melanjutkan, maksudnya laporan Pak Jokowi, ya melanggar undang-undang, karena itu harus dihentikan katanya. Jadi laporan mereka itu kan dalam bentuk pengaduan, sekali lagi itu Dumas, ya melaporkan, coba periksa, coba cek, ada peristiwa seperti ini dan sudah diperiksa kepolisian. Setelah diperiksa dinyatakan kasus close, ditutup, ya tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan. Nah, kalau Bapak Jokowi beda, bukan Dumas, ya dia melaporkan, begitu dia laporkan, dia kasih bukti-bukti, dia kasih bukti-bukti ini loh. Nah, mereka setelah itu mereka dijadikan tersangka, jadi tidak bisa dihentikan. Sementara pengaduan mereka nggak ada tersangkanya, ya ijazah itu yang dipertanyakan dan sudah dibuktikan identik, ya selesai, ya. Jadi nggak usahlah terlalu banyak drama-drama. Jadi 20 Oktober itu targetnya adalah ya 2 tahun Prabowo, 1 Jokowi harus diadili. Jokowi harus diadili 20 Oktober. Ngigau kali lo, ya. Jangan mimpi. Sekarang aja kau udah kocar-kacir kasusnya Roy Suryo, ya. Udah segala hal kalian lakukan untuk menghindari persidangan atas laporan Bapak Jokowi, ya. Sampai ke MK minta judicial review, ya. Grupmu itu ke Komnas HAM, kemana-mana cari dukungan, ya. Datangnya juga Prabowo cari dukungan, pura-pura jual buku kalian ke sono, ya. Kemudian apa? Terakhir minta, ya, kirim surat ke Irwasum minta SP3. Sejak kapan tersangka minta penghentian penyelidikan? Aturannya dari mana itu? Ya. Nah, kalau itu mereka lakukan karena apa? Karena mereka tidak mampu menghadapi persidangan itu nanti. Mereka sudah tahu mereka bakal kalah. Ya. Kalau mereka yakin menang, nggak bakalan ke MK, nggak bakalan minta SP3, nggak salahin Egy Sujana, nggak salahin DHL. Kalau mereka yakin menang, semua juga bisa membaca itu. Sekarang dia bilang, ya, 20 Oktober targetnya mengadili Jokowi. Beginilah, ya, kalau seorang pengacara menjadi konten kreator, menjadi YouTubers, ya, mencari topik untuk dia bahas di YouTube-nya itu, ya. Sepanjang tahun ini dari tahun yang lalu bahasan dari YouTube-nya adalah Jokowi, Jokowi dan Jokowi, ya. Jadi kalau nanti persidangan Jokowi selesai, dia akan mencari, ya, pembahasan yang baru, topik baru lagi. Biasanya Roy Suryo kalau sudah terpojok dia tanya Bukan itu terpojok, statement. ini sah. Dia Hukum. tanya kampus Legal mana, standing-nya apa? walaupun Tunggu Mas. Anda kita tahu siapa? juga lulusan Roy Suryo kan fakultas kesehatan juga, dia ahlinya juga ahli bukan ahli kesehatan. Loh ya jelas, nggak apa-apa. Jadi Dan kalau saya punya bicara ilmu legal itu. standing pasti UGM ada asli perdebatan soal itu. gimana? Jadi kita punya senior dulu juga, Roy Suryo Iya. saya kasih tahu nih, Iya. Bang Hendardi itu bukan sarjana hukum, tapi dia pendiri PBHI dan lain sebagainya. Langsung aja udah kamu sarjana apa? Enggak, supaya saya Anda sarjana apa? kasih tahu. Anda sarjana apa? Ilmu politik. Iya, ilmu politik dari mana? Iya. Kampusnya mana? UGM bukan? Universitas Nasional. Lah ya udah bukan UGM kan? Berarti orang Bukan yang UGM kan? tidak di UGM Lah ya itu sudah. tidak boleh Ngapain atau cerita tidak soal UGM? berhak Boleh, Mas untuk Roy kasih menyampaikan kesempatan dulu sesuatu. ya. Oke, silakan Bang Oke, Lorenzo. Orang luar ngomong soal luar nih parah. Jadi gini, jadi kalau Ayo, misalnya apalagi? beberapa waktu Ilmunya apa? dan disampaikan oleh Bonatua di depan publik bahwa ini identik Tadi apa sospol? dan persoalan bahwa misalnya ada ukuran kertas, menurut Bonatua yang ada di sini itu tidak ada soal. Cuma memang disampaikan, tapi saya tidak mau masuk soal asli atau palsu. Karena kalau saya masuk persoalan perdebatan asli atau palsu, bisa saya berseberangan dengan Roy Suryo dan kawan-kawan kan. Lah ya ilmu Anda nggak cukup soalnya untuk itu. Itu soal lain ya. Ini bukan soal dukung-mendukung ya. Ini bukan soal suka atau tidak suka ya. Tapi kelakuan yang ditunjukkan oleh si Roy Suryo ini memang nggak pantas ditiru. Nggak pantas ditiru. Dia sudah berkelakuan merendahkan si Pak Semar ini. Lulusan mana katanya? Ya. Jurusan apa? Apa urusan dia nanya itu? Ya. Apa urusan dia? Yang perlu dia tantang, ya, yang perlu dia lawan adalah narasi daripada Bung Semar. Ya, jangan meremehkan. Ya, lulusan apa? Jurusan apa?
orang UGM bukan. Ilmu Anda nggak sampai katanya. Terus ilmu Roy Suryo nyampe tentang apa yang disampaikan oleh Bung Semar tadi. Ilmunya nyampe nggak itu? Lulusan apa kau? Kesehatan. Keahliannya bukan di kesehatan katanya. Dia bilang nggak apa-apa. Jadi kalau dia nggak apa-apa, kalau si Bung Semar jadi apa-apa gitu. Begini kelakuan yang namanya apa ini? Dokter lah kita bilang dulu, ya. Yang ngebully orang di depan umum. Ini depan umum nih. Di acara bisa dibilang acara resmi ini. Ya, acara formal ini. Dia melakukan seperti itu, bukan peristiwa di jalanan, tapi kelakuan Roy Suryo seperti orang jalanan yang tidak punya pendidikan. Ya. Orang yang tidak sekolah pun tahu menghargai orang lain. Tapi dia ini ya sama sekali tidak punya etika dan tidak punya moral. Jadi paslah ketika sekarang ini orang selalu bicara soal etika, moral, ya, maka orang-orang sekarang ini memang banyak yang tidak punya etika dan moral, dan mereka sendiri yang menilai orang lain tidak beretika dan bermoral. Mengapa penyidikan harus dihentikan? Jadi Termul di sana mengatakan menyerah, putus asa dan lain sebagainya. Justru kita ingin menggeser gawang yang sudah digeser. Gawang yang kita ingin geser adalah gawang pembuktian apakah ijazah itu palsu atau asli. Ya. Orang pintar itulah yang membodohi orang yang bodoh. Ya, kalau dia tidak punya moral, dia melakukan penipuan, pembodohan. Ya, saya sekarang sangat-sangat meragukan ya moral orang ini. Dia memang pakar hukum, ahli dalam bidang hukum. Tapi bagaimana dengan moralnya? Ya, sejak kapan terlapor minta penghentian penyelidikan? Sejak kapan? Ada logikanya di mana? Ya, seorang pelapor melaporkan peristiwa kejahatan. Terus yang dilaporkan ini, penjahat yang diduga penjahat ini meminta kepada pihak kepolisian, hentikan penyelidikan, hentikan itu semuanya. Ya, nggak bisa. Dia hanya bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kemudian si pelapor membuktikan bahwa yang terlapor itu bersalah. Jadi tidak juga main asal lapor, harus ada bukti-buktinya. Nah, terus dia bilang, ya, menggeser gawang. Gawang mana yang digeser? Bapak Jokowi melaporkan pencemaran nama baik. Nah, bagaimana pencemaran nama baik ini akan dibuktikan nanti? Ya, dia harus membuktikan ijazahnya asli. Itu. Jadi kalau ijazahnya asli, berarti dia telah difitnah dan dicemarkan nama baiknya. Kemudian si Refli Harun ini bilang, ya, gawang itu mereka geser lagi karena urusannya adalah untuk membuktikan ijazah itu palsu atau asli. Tidak ada urusan bagi si Refli Harun dan Roy Suryo CS untuk membuktikan ijazah itu asli. Nggak ada urusannya. Urusan mereka adalah membuktikan ya fitnahan mereka itu, tuduhan mereka itu Bapak Jokowi berijazah palsu. Itu yang harus mereka buktikan. Bahwa Bapak Jokowi berijazah palsu. Bukan urusan mereka untuk membuktikan ijazah itu atau meminta ijazah itu asli. Itu bukan urusan mereka. Urusan ijazah itu asli, pembuktiannya itu urusan Bapak Jokowi. Itulah pelaporan dia pencemaran dan fitnah itu. Jadi urusan mereka ini yang sidang sekarang di Solo itu, ya, itu adalah pembuktian tuduhan mereka ijazah itu palsu. Maka tidak perlu Bapak Jokowi menghadirkan dirinya di sana, tidak perlu, cukup pengacaranya. Oke?